Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, seperti biasa, saya ingin memberikan informasi tentang kandungan-kandungan daripada sumber bahan pangan yang ada di sekeliling kita dan sangat mudah didapat. Harganya pun juga lumayan murah, teman-teman ya. Oke, teman-teman semua pasti nggak asing lagi dengan yang namanya daun buah pepaya ya. Daun buah pepaya ini ternyata juga memiliki manfaat dan kandungan protein, gizi ataupun mineral yang tak kalah bagusnya dan tak kalah hebatnya dengan buahnya ataupun bijinya daripada pepaya itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam daun buah pepaya segar, daun pepaya segar. Jadi perlu diketahui teman-teman ya, daun pepaya segar ini memiliki berbagai manfaat dan memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan tubuh kita. Karena dalam buah pepaya ini mengandung mineral yang sangat banyak. Terutama daun ini mengandung yang namanya abu. Dalam 100 gramnya memiliki kandungan abu 2,7 gram. Ini per 100 gram ya teman-teman ya. Kemudian mengandung air sebanyak 75,4 gram. Kemudian mengandung zat besi atau iron ya 0,8 mg. Dan yang namanya bikarotin atau karotenes itu 5409 mikrogram teman-teman. Kemudian juga daun pepaya segar ini mengandung yang namanya energi sebanyak 87 kalori. Kemudian mengandung fosfor 63 mg. Nah, kalium, potasium sangat tinggi sekali indeksnya teman-teman. Jadi mencapai angka hampir 1000 karena 926,6 mg. Jadi kalium atau potasium indeksnya mencapai di angka 926,6 mg. Kemudian kalsium itu mencapai angka 353 mg. Dan tak lupa juga ada mengandung yang namanya karbohidrat teman-teman sebanyak 11,9 gram. Karotin total mencapai di angka 18.250 mikrogram. Kemudian juga mengandung lemak juga teman-teman 2,0 gram. Angkanya sangat rendah ya. Kemudian juga mengandung yang namanya natrium, zodium itu sebanyak 4 mg. Kemudian protein sebanyak 8,0 gram. Kemudian ternyata juga daun pepaya ini mengandung yang namanya riboflavin atau vitamin B2. B2-nya ini mencapai di angka 0,50 mg teman-teman. Kemudian juga mengandung seng 1,5 mg. Kemudian juga mengandung unsur serat atau fiber itu mengandung 1,5 gram. Nah, selanjutnya daun pepaya ini juga mengandung yang namanya unsur tembaga 0,20 mg. Kemudian mengandung yang namanya tiamina. Tiamina itu bisa dikatakan vitamin B1 ya teman-teman. 0,15 mg.
Kemudian vitamin C menduduki angka yang lumayan agak tinggi, sebanyak 100 mg teman-teman. Nah, kemudian manfaat daripada daun pepaya segar ini teman-teman ya, perlu diingat dan perlu dicatat bahwa daun pepaya segar ini juga berperan penting dalam sistem peredaran darah kita teman-teman. Jadi menunjukkan bahwa kandungan riboflavin, kalsium, tembaga, thiamina, niacin, seng, air, dan kalium termasuk tinggi dan cukup tinggi, maka bisa disimpulkan dalam sistem peredaran darah kita itu akan sangat terbantu sekali. Dalam arti kata, sistem peredaran darah kita ini menjadi lebih sehat dan lebih normal karena kandungan yang beberapa unsur tadi yang lumayan tinggi ya teman-teman ya. Sistem peredaran darah kita itu akan normal teman-teman ya. Jadi kandungan mineral yang sangat cukup tinggi itu mampu mencegah yang namanya terjadinya penyakit stroke. Nah, itu manfaat dari tingginya kandungan kalsium, kalium, tembaga, dan seng teman-teman. Jadi daun pepaya ini disimpulkan bisa mencegah terjadinya penyakit stroke. Nah, itu tadi karena dari manfaat dari tingginya kandungan kalsium, kalium, tembaga, dan seng. Kemudian menjaga gula darah tetap stabil teman-teman. Nah, ini manfaat dari cukup tingginya kandungan seng. Kemudian mencegah terjadinya penyumbatan darah teman-teman. Nah, mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah ini adalah manfaat dari tingginya kandungan namanya riboflavin. Nah, manfaat dari tingginya kandungan riboflavin ini mampu mencegah yang namanya penyumbatan pembuluh darah. Kemudian mengatasi dan mencegah risiko anemia. Itu juga manfaat dari tingginya kandungan riboflavin. Kemudian daun pepaya ini juga dapat menurunkan yang namanya kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dalam darah. Nah, ini adalah manfaat dari cukup tingginya kandungan niacin dan juga dapat menurunkan risiko hipertensi. Risiko hipertensi ini atau tekanan darah tinggi ini adalah manfaat dari tingginya kandungan air, kalsium, kalium, dan tembaga. Kemudian dapat menyeimbangkan juga tingkat keasaman darah teman-teman. Nah, ini adalah manfaat dari tingginya kandungan kalsium. Kemudian berikutnya mampu meminimalkan risiko penyakit sistem kardiovaskular. Jadi manfaat dari tingginya kandungan kalsium, tembaga, dan thiamina juga niacin itu mampu meminimalkan risiko penyakit sistem kardiovaskular teman-teman. Kemudian manfaat berikutnya dapat memperkuat yang namanya pembekuan darah. Nah, itu manfaat dari tingginya kandungan kalsium teman-teman. Kemudian berikutnya adalah sistem integumen atau kesehatan kulit, rambut, kuku, dan lain-lain. Nah, jadi meminimalkan risikonya terjadinya jerawat. Nah, itu manfaat dari cukupnya tingginya kandungan seng dan niacin. Kemudian berperan penting dalam produksi kolagen dan elastin teman-teman. Jadi manfaat dari cukup tingginya kandungan tembaga. Kemudian dapat mencerahkan kulit. Nah, ini manfaat dari cukup tingginya kandungan tembaga juga. Kemudian mampu mengobati beberapa masalah kulit seperti infeksi kulit, luka, ataupun bisul. Nah, ini adalah juga manfaat dari cukup tingginya kandungan tembaga teman-teman. Kemudian menjaga dan meningkatkan sikatan rambut. Nah, ini adalah manfaat dari tingginya riboflavin atau vitamin B2. Kemudian dapat meremajakan kulit juga teman-teman. Nah, ini juga manfaat dari cukup tingginya kandungan tembaga teman-teman. Kemudian dapat meminimalkan
meminimalkan risiko kerontokan rambut. Ini juga manfaat dari tingginya kandungan yang namanya seng. Kemudian mampu mencegah yang namanya penuaan dini teman-teman, keriput di wajah akibat penuaan. Nah, ini manfaat daripada tingginya kandungan tembaga, beta-karotin, dan riboflavin juga teman-teman. Jadi pada umumnya menjaga kulit tetap sehat juga teman-teman. Nah, ini adalah manfaat dari kandungan air, protein, tembaga, seng, beta-karotin, riboflavin, dan niacin teman-teman. Jadi itulah beberapa manfaat. Kemudian ada lagi manfaat yang berikutnya lagi, itu sistem reproduksi dan bayi teman-teman. Jadi mengkonsumsi daun pepaya segar secara teratur itu akan juga menambah yang namanya peningkatan ataupun terciptanya kelancaran dalam sistem reproduksi dan bayi. Salah satunya adalah mengembalikan gairah seks yang menurun atau melemah. Nah, itu adalah manfaat daripada tingginya kalsium. Kemudian dapat menyerikan, kemudian dapat meredakan yang namanya nyeri haid bagi perempuan. Nah, itu adalah manfaat dari tingginya kalsium juga teman-teman. Kemudian dapat mencegah yang namanya penyusutan tulang selama hamil dan menyusui. Itu juga manfaat dari tingginya kandungan kalsium teman-teman. Dan juga membantu yang namanya perkembangan janin. Itu adalah manfaat dari cukup tingginya kandungan protein dan niacin. Dan berikutnya lagi mengatasi dan mencegah keluhan saat menopause. Nah, itu adalah manfaat dari tingginya kandungan kalsium. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian manfaat dari daun pepaya segar ini juga berpengaruh pada sistem syaraf dan otak teman-teman. Nah, jadi membantu tetap fokus, kemampuan konsentrasi kita dikala kita bekerja ataupun dikala kita belajar ataupun kita melakukan aktivitas kita sehari-hari yang membutuhkan konsentrasi yang fokus itu ini akan akan sangat terbantu sekali dengan mengkonsumsi yang namanya daun pepaya segar ini. Nah, ini membantu tetap fokus. Itu adalah manfaat dari cukup tingginya kandungan seng teman-teman. Kemudian mampu menunjang dan meningkatkan yang namanya suasana hati. Nah, katakanlah bahasa gaulnya meningkatkan mood gitu kan ya. Itu adalah manfaat dari tingginya kandungan tiamina. Kemudian memberi manfaat pada peningkatan fungsi daripada cara berpikir kita teman-teman, fungsi otak. Nah, jadi itu adalah manfaat dari tingginya kandungan tembaga. Kemudian mampu menyembuhkan yang namanya sakit kepala, migrain. Nah, itu adalah manfaat dari tingginya namanya riboflavin teman-teman, atau vitamin B2. Kemudian dapat menjaga yang namanya kesehatan syaraf teman-teman. Nah, itu adalah manfaat dari cukup tingginya niacin. Kemudian juga sebagai obat penenang alami yang dapat menenangkan sistem syaraf teman-teman. Nah, itu adalah manfaat dari tingginya kandungan kalsium. Kemudian dapat mengurangi rasa sakit ketika kita kerja capek gitu kan. Terus kita mungkin kalau kita kekurangan yang namanya mineral-mineral yang saya sebutkan tadi seperti kalsium, kita akan kecapean. Nah, ini adalah mampu yang namanya mengurangi rasa sakit. Ini adalah dari tingginya kandungan kalsium teman-teman. Juga mengaktifkan yang namanya syaraf. Jadi bukan dalam arti kata syaraf kita tidak aktif, jadi syaraf kita aktif, jadi lebih diaktifkan lagi, lebih dioptimalkan lagi dengan manfaat tingginya kandungan kalsium yang ada pada daun pepaya segar ini. Juga menurunkan risiko stres juga. Nah, ini juga manfaat dari tingginya yang namanya kandungan tiamin. Kemudian berikutnya teman-teman, dalam daun pepaya segar ini juga bermanfaat untuk
yang namanya sistem rangka atau tulang belulang lah katakanlah. Jadi dapat memerangi namanya osteoporosis. Nah, ini adalah manfaat daripada tingginya kandungan protein, kalsium, tembaga, dan juga seng. Jadi sangat banyak sekali teman-teman, dan juga mengurangi risiko peradangan sendi atau radang sendi lutut, atau dalam bahasa kedokterannya itu adalah apa ya itu sendi lutut itu apa ya, saya lupa dulu. Sendi lutut, jadi bahasa kedokterannya peradangan sendi itu apa ya, osteoartritis. Nah ya, osteoartritis, nah itu seperti itulah teman-teman. Nah ini juga nah itu teman-teman tadi osteoartritis atau radang sendi lutut ya, itu dari apa namanya, di bahasa kedokterannya seperti itu. Cuman itu tadi manfaat daripada tingginya kalsium, jadi mampu menjaga yang namanya kesehatan di radang sendi, mampu menjaga kesehatan di sendi lutut, atau mampu mencegah yang namanya peradangan sendi gitu. Kemudian mengatasi dan dapat mencegah yang namanya terjadinya kram atau sakit pinggang ataupun wasir dan rematik. Nah itu juga manfaat dari tingginya yang namanya kandungan kalsium teman-teman. Nah jadi untuk berikutnya juga membantu yang namanya sistem kelenjar ataupun hormon enzim teman-teman ya. Jadi sebagai apa namanya ya, sebagai katalisator atau sel enzim. Nah ini adalah manfaat daripada tingginya yang namanya kandungan seng teman-teman. Kemudian berperan dalam produksi hormon teman-teman. Nah ini adalah manfaat daripada tingginya kandungan protein dan seng. Kemudian juga manfaat dan papaya segar ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mulut dan gigi juga teman-teman, karena apa namanya, mampu menjaga dan meningkatkan yang namanya pertumbuhan gigi, apalagi di saat dalam masa pertumbuhan ya teman-teman, sangat diperlukan sekali yang namanya protein, kalsium, dan tembaga. Nah ini mampu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan gigi. Untuk berikutnya mampu menangkal yang namanya apa namanya, peradangan pada sendi-sendi di sekitar rahang. Nah itu teman-teman, itu manfaat dari tingginya kalsium juga membantu yang namanya mineralisasi gigi dan mencegah pendarahan pada akar gigi. Itu juga manfaat daripada tingginya kandungan kalsium teman-teman. Dan juga menopang pembentukan air liur di rongga mulut teman-teman. Itu adalah manfaat daripada tingginya air. Jadi mampu menopang pembentukan air liur di rongga mulut. Itu manfaat dari cukup tingginya kandungan air. Kemudian berikutnya manfaatnya berpengaruh juga pada yang namanya sistem kekebalan tubuh teman-teman. Jadi bisa bertindak sebagai antioksidan. Nah itu manfaat dari tingginya kandungan seng dan bikarotin. Kemudian mampu menangkal yang namanya berbagai radikal bebas yang dapat menimbulkan kerusakan oksidatif di dalam tubuh kita ini. Radikal bebas itu sumbernya dari berbagai macam penjuru ya teman-teman, baik dari polusi udara,
baik dari debu ataupun dari sumber makanan atau minuman yang katakanlah kurang alami ya. Jadi itu mampu menangkal yang namanya radikal bebas atau bertindak sebagai antioksidan teman-teman, dan juga dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas teman-teman. Jadi itu adalah manfaat dari tingginya kandungan tembaga, mampu melindungi sel kita dari yang namanya kerasnya atau kejamnya yang namanya radikal bebas teman-teman. Nah itu adalah dari kandungan kandungan tembaga teman-teman. Kemudian juga dapat menunjang yang namanya kekebalan tubuh atau pertahanan tubuh yang optimal. Nah ini adalah manfaat daripada tingginya kandungan protein, tembaga, seng, karotin, dan tiamina. Nah itu teman-teman. Kemudian manfaat dan upaya segar ini juga berpengaruh pada kesehatan sistem otot juga teman-teman, mendukung pembentukan massa otot. Nah ini adalah manfaat daripada tingginya kandungan protein dan seng. Kemudian mengatur yang namanya kontraksi otot dan detak jantung. Ini adalah manfaat daripada tingginya kalsium. Nah teman-teman kan banyak sekali kan. Jadi saya ulangi lagi, dalam sistem sistem otot mampu memberikan yang namanya proses pembentukan otot. Nah itu adalah karena cukup tingginya kandungan protein dan seng teman-teman. Kemudian mengatur kontraksi otot dan detak jantung, itu juga manfaat yang didapat dari cukup tingginya kandungan kalsium. Kemudian mampu memperkuat dan melenturkan otot, itu juga manfaat dari tingginya kandungan protein dan kalsium juga teman-teman ternyata. Kemudian dapat membantu dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan sel-sel organ tubuh. Itu adalah manfaat yang didapat dari cukup tingginya kandungan protein dan niacin teman-teman. Kemudian dapat juga mengurangi risiko terjadinya kram otot. Nah itu juga manfaat daripada tingginya kandungan kalsium teman-teman. Kemudian dalam sistem pencernaan juga dapat mampu meningkatkan juga menjaga kesehatan sistem pencernaan teman-teman. Nah, itu adalah manfaat dari cukup tingginya kandungan air, tembaga, seng, dan niacin. Kemudian menurunkan yang namanya risiko terkena penyakit kanker, terutama kanker usus besar. Nah ini adalah manfaat dari tingginya kalsium. Kemudian berikutnya dalam sistem pernafasan teman-teman ya, ini juga mampu meminimalisir terjadinya penyakit asma. Nah ini manfaat dari tingginya kandungan bikarotin teman-teman. Kemudian juga menurunkan risiko terjadinya penyakit gangguan pernafasan atau ISPA, infeksi saluran pernafasan. Nah ini adalah manfaat dari cukup tingginya kandungan air teman-teman. Jadi kalau air itu sangat berpengaruh sekali terhadap sistem pernafasan kita teman-teman. Dan di dalam daun pepaya ini kandungan airnya juga cukup tinggi, makanya zat itu mampu yang namanya meminimalisir terjadinya gangguan pernafasan teman-teman. Dan pada yang namanya sistem indera juga berpengaruh sekali teman-teman, sangat berpengaruh dalam indera kita juga, seperti indera penciuman ataupun memperkuat gitu, maksudnya memperkuat sensitivitas kita, sensitivitas indera perasa ataupun penciuman kita. Itu adalah manfaat daripada kandungan
seng yang cukup tinggi teman-teman. Juga meminimalkan namanya risiko terkena penyakit katarak. Nah, ini adalah manfaat dari tingginya kandungan riboflavin teman-teman. Jadi alangkah sangat banyaknya ya ternyata manfaat-manfaat yang didapat daripada mengkonsumsi daun pepaya segar ini teman-teman. Jadi dapat disimpulkan secara umum manfaat-manfaat ini ya dapat meminimalkan yang namanya obesitas itu dari manfaat tingginya kandungan kalsium, kemudian menghasilkan energi itu kita dapat dari cukup tingginya kandungan tiamina dan niacin, kemudian menguatkan pertumbuhan jaringan tubuh itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan riboflavin, mengaktifkan pankreas itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan kalsium, kemudian meningkatkan atau membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga, kemudian mencegah yang namanya terjadinya terkena kita penyakit gula atau diabetes itu adalah manfaat daripada tingginya yang namanya niacin teman-teman. Kemudian mampu mengeluarkan zat-zat atau sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk dikeluarkan. Nah, itu adalah manfaat daripada tingginya air teman-teman. Jadi zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita itu akan dikeluarkan melalui urin dan keringat oleh zat yang lumayan tinggi kandungannya yaitu air teman-teman. Jadi dapat juga mencegah yang namanya terjadinya dehidrasi. Itu juga manfaat daripada tingginya air dan kalsium. Juga sebagai media transportasi nutrisi dalam tubuh teman-teman. Jadi seperti kurir ya, media transportasi kan, seperti kurir mengantarkan protein kemana-mana, mengantarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kemana-mana di seluruh organ tubuh kita, di sel-sel darah merah kita. Nah, itu adalah manfaat dari cukup tingginya yang namanya kandungan protein teman-teman. Dan juga dapat yang namanya meningkatkan keseimbangan cairan tubuh. Nah, itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan air dan kalsium juga teman-teman. Kemudian mampu mencegah yang namanya berkurangnya nafsu makan. Nah, itu adalah manfaat dari cukupnya tingginya kandungan niacin. Kemudian dapat mencegah yang namanya terkenanya penyakit beri-beri teman-teman. Nah, itu adalah manfaat daripada cukup tingginya kandungan tiamina. Kemudian meminimalkan terjadinya penyakit kanker. Nah, itu manfaat dari tingginya kandungan beta-karotin teman-teman. Nah, sangat banyak ya ternyata ya manfaat daripada daun pepaya segar ini sangat luar biasa sekali berdasarkan kandungan-kandungan mineral yang dimiliki teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau kita memperhatikan sumber-sumber pangan yang lebih alami, suplemen-suplemen yang lebih alami tanpa kita membeli suplemen yang berbau bahan kimia. Ternyata di sekitar kita ini banyak sekali dan murah harganya teman-teman. Jadi mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe teman-teman ya, agar selalu mendapat informasi-informasi lagi dari setiap video yang saya upload ya. Jadi indah sekali kita kalau bisa berbagi walaupun ilmu yang sangat sederhana, walaupun kita bukan seorang praktisi kesehatan ataupun kita bukan seorang dokter ataupun perawat ataupun ahli gizi, akan tetapi tidak ada salahnya jika kita mengetahui ataupun mengerti yang namanya ilmu-ilmu tentang menjaga kesehatan dengan cara-cara mengkonsumsi, dengan salah satu cara ya teman-teman, mengkonsumsi makanan yang lebih alami dan lebih natural. Alami dan natural itu sama aja ya teman-teman. Oke ya. Ya udah sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari catatan Mas Ruslan.